ajma'in wa ala umuri dunya waddin. Ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita bisa bertemu lagi nih. Di sini ada kelas 7. Coba say hi kelas 7. Halo kelas 7. Mantap. Halo, Yang punya halo. kelas 7, mesti pengen lihat. Mantap. What's yo, kita kelas 7. Kelas 7 boleh coba pengen lihat stiker hatinya dikeluarin. Stiker hatinya keluarin. Stiker keluarin coba. Khusus kelas 7. Kasih love-nya. Mantap. Banyak sekali nih. Banyak cinta di pagi ini ya. Alhamdulillah. Mantap. Ada Atul Firas, ada Syamil, dan banyak lagi. Kemudian kelas 8. Halo kelas 8. Assalamualaikum kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas 8. Bu Novi pengen lihat, coba teman-teman kasih stiker apa ya? Kasih stiker senyum. Coba kasih stiker senyum. Oh, ini malah ketawa ya. Boleh kasih stiker senyum atau tertawa bahagia. Mana nih stikernya kelas 8? Wah, Amar kelas 8. Hail kelas 7 tuh. Kelas 9, siap-siap stikernya coba dimunculin stiker apa ya? Stiker oke. Nah, kelas 9 coba mana? Kelas 9 stiker oke-nya mana? Belum kelihatan nih kelas 9 nih. Kelas pada kemana nih? Saya mau matiin ini, gimana cara matiin stikernya? Oh, nanti dia menghilang sendiri ya. Oh gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini terima kasih yang sudah memunculkan stiker-stiker. Ada stiker hati, stiker senyum gitu bahagia, dan juga stiker oke, mantap. Nah, itu semoga jadi ekspresi teman-teman untuk menyambut ya. Untuk menyambut di sini tadi ada yang stiker yang kayak gini nggak? Apa itu? Nah, yang ke bawah jarinya. Oh, jangan dong, jangan gitu. Ada kita kan mau banyak inspirasi nih ya. Oke teman-teman, hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul nih. Udah kelas 7, 8, 9, dan juga di sini kita sudah kedatangan seorang inspirator muda. Ada kakak atau bapak nih ya? Ada Kak Andi. Kak Andi. Siapa Kak Andi ya? Kakak ya? Kak Andi Riki Rosali. Halo Kak Andi, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu hari ini untuk berbagi inspirasi sama teman-teman. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita mulai mendengarkan inspirasi dari Kak Andi, ini nggak apa-apa nih dipanggilnya kakak nih, biar makin semangat sama ini. Oke, siap. Oke, alhamdulillah teman-teman. Coba Bu Novi pengen kalian tunjukkan yel-yel sihanya. Yang pertama, yel-yel siha itu adalah semangat. Coba gayanya gini, guru-guru hebat juga boleh ditunjukkan. Semangat 3125. Kenapa sih begini? Ya. Semangat. Betul, semangat. Pertama harus semangat dulu. Kemudian yang kedua, semangat. Yang kedua, cerdas. Semangat cerdas 31. Yo, what's up? Oke. Semangat cerdas. Oke. Yang ketiga adalah inovatif. Oke, jempolnya. Mana nih ibu guru dan bapak gurunya juga? Mantap. Semangat cerdas inovatif. Teladan. Ya, kasih cintanya lagi. Teladan. Terakhir, harmoni. Disebarkan. Harmoni. Coba. Good. Mantap. Yang terakhir kita takbir. Allahu Akbar. Mantap. Oke, sekarang buka audionya. Oke, kita buka audionya. Kita yel-yelan siha nih. Siap? Oke, siap-siap ya. Masih ingat yang tadi ya? Siha, semangat, cerdas, inovatif, teladan, harmoni, Allahu Akbar. Oke, Kak Andi juga udah ikut gayanya. Semoga menambah semangat juga. Mantap. Oke, teman-teman boleh dibuka audionya. Kita mulai. Siha. Semangat. Inovatif.
Allahu Akbar. Aneh gak sih? Ya, aneh. Senang banget ya kita mengawali hari dengan semangat, dengan juga untuk bertakbir gitu ya, untuk selalu senantiasa menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Bismillah teman-teman. Hari ini selamat datang kepada Kak Andi Riki Rosali. Nih penasaran ya kita di hari pertama, di pekan pertama inspirasi ini, kira-kira siapa sih gitu ya? Bu Novi langsung cari-cari nih, Kak Andi ini siapa, luar biasa ketika dilihat cukup banyak artikel yang bisa kita lihat ya. Kita melihat bagaimana sih Kak Andi ini menjadi seorang pengusaha muda gitu ya Kak Andi. Kemudian bagaimana beliau pasti nggak mungkin nih langsung sukses gitu aja. Di sini juga teman-teman ada banyak yang mau menjadi pengusaha, tapi gimana sih kita menjadi seorang pengusaha tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat. Ini yang keren, yang beda banget. Cocok banget sama nanti tema di kelas 9. Jadi seorang sociopreneur, Masya Allah. Nah, kita coba langsung aja ya. Sekarang Bu Novi akan coba kenalan sama Kak Andi. Halo Kak Andi. Assalamualaikum Kak Andi. Waalaikumsalam Bu Novi. Kak Novi. Kakak oke, alhamdulillah dipanggil kakak. Ridho ya semua ya dipanggil kakak Bu Novi ya. Oke, Kak Andi. Kak Andi boleh tahu nggak sih Kak Andi ini di sini, boleh perkenalan sedikit dulu deh Kak Andi sama teman-teman di SIHA nih Kak. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya adik-adik saya semua ini. Iya, ya. boleh. 89 ya. Boleh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ustadz sama Ustazah, adik-adik sekalian di Sekolah Islam Ibnu Hajar. Kenalkan, nama saya Andi Riki Rosali. Saya lahir besar di Sulawesi Selatan. Ada yang berasal dari Sulawesi Selatan, punya orang tua, kerabat, keluarga yang dari Makassar. Mungkin punya tante, om atau teman ya, teman main ya, Kak Novi ya. Saya lahir besar di Makassar, terus kuliah di Jakarta Selatan, sekolah bisnis, kebetulan sekolah bisnis 2009, terus memulai usaha di umur 17 ke 18 tahun, dari tahun 2011 sampai saat ini. Bisnis saya bergeraknya di bidang khususnya peternakan ayam, petelur dan broiler. Jadi adik-adik semua yang di sini, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu sekalian, kalau pernah lihat ada ayam potong atau telur, itu mungkin salah satu bisnisnya berasal dari ayam dan telur saya. Lagi khususnya di tape. Paling sekilas gitu kan Novi untuk gambarannya. Masya Allah nih teman-teman, sudah memulai bisnisnya dari umur 17 tahun ya Kak ya. Masya Allah. Nah, pengen tahu lebih lanjut teman-teman, ingat sudah disiapkan alat tulisnya? Biar kita senantiasa mengikat ilmu dengan tulisan. Ditulis, disediakan, semoga nanti bisa pembelajaran untuk... Oke, sudah disiapkan alat tulisnya biar senantiasa ingat. Karena pernah ada pepatah nih, when you hear you forget, when you see you remember, when you do you know. Jadi kalau teman-teman biar senantiasa ingat, coba kita tulis, kemudian bisa kita lihat lagi, oke kita mengingat lagi nih inspirasi yang diberikan oleh Kak Andi. Kalau bisa pengen lebih paham, maka kita coba menerapkan apa yang disampaikan sama Kak Andi ya. Oke teman-teman, alhamdulillah. Berikutnya, teman-teman setelah nanti akan ada pemaparan dari Kak Andi, nanti teman-teman boleh, Bu Novi akan berikan waktu untuk teman-teman bertanya, pasti penasaran gitu ya, nanti akan ada sesi tanya jawab, dipersilakan kepada teman-teman kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9, atau bahkan guru-guru hebat juga di sini boleh untuk bertanya nanti kepada Kak Andi. Oke, berikutnya dipersilahkan kepada Kak Andi untuk menyampaikan inspirasinya nih, inspirasi pagi ini. Silakan Kak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu
Kak Andi, unmute. Pak Andi mute itu. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa diberikan kesempatan, diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga dipertemukan di forum yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang-benderang seperti saat ini. Kak Novi, Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas invitation-nya untuk berbagi, diskusi, dan bertukar cerita, bertukar pikiran sama adik-adik saya di sini di Sekolah Islam Ibnu Al-Hajar. Mungkin akan banyak coaster bisnis yang saya alamin sekarang. Saya mungkin lebih kepada banyak diskusi sama adik-adik saya di sini, lagi khususnya gimana sih sebenarnya peran kita generasi muda kita yang sifatnya berwibawa, intelektual, dan bisa peduli sama sesama. Nah, ini adalah hal penting dalam berbisnis. Sebelumnya adik-adik semua, tadi saya sedikit sudah perkenalan bahwa basic bisnis saya adalah agriculture. Sifatnya peternakannya ayam broiler, peternakannya ayam petelur. Biasanya adik-adik semua di sini konsumsinya mungkin dalam sudah bentuk masakan jadi, sudah ada yang jadi. Terus sudah jadi ayam kecap, sudah jadi ayam goreng, terus telur mata sapi. Itu salah satu hasil distribusi dari farming kami. Farming saya tersebar di daerah Jawa Barat. Di daerah Jawa Barat, kebetulan saya juga punya rumah pemotongan ayamnya. Rumah pemotongan ayam. Jadi ketika saya sudah beternak, terus ayamnya sudah ada, telurnya sudah ada, saya punya distribusinya untuk telur. Terus habis itu untuk ayamnya saya punya rumah potongnya. Saya beternak, saya potong sendiri, terus saya distribusikan. Distribusinya itu mayoritas 80% ke tradisional market, sisanya itu ke retail-retail modern atau Horeca, hotel, resto, kafe. Itu tersebar di Jabodetabek. Kalau ayam petelur ini sudah punya sampai di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Itu kurang lebih 4 jam dari pusat kota Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, adik-adik di sini, kalau boleh tahu, sudah ada yang punya usaha atau pernah berusaha? Belum. Pernah, Pak. Belum. Pernah Pak. Saya pernah Pak. Dulu saya pernah berusaha. Dulu saya pernah. Satu orang. Dulu sampai sekarang. Oke, dari kelas 7 dulu nih. Dari kelas 7 boleh, tadi ada siapa? Saya Daryl, Bu. Daryl, silakan coba Daryl sharing dulu Daryl. Daryl dulu. Jadi dulu saya pernah punya usaha yaitu menjual aneka pakan atau kebutuhan untuk hewan burung ya, hewan burung. Dulu. Karena hobi atau apa, Daryl? Hah? Karena hobi atau apa? Ya karena hobi. Oke. Terus? Karena hobi, karena rumah saya dulu punya banyak banget sih burung. Dulu sekitar tahun 2018. Nah, 2018. Sudah untung belum? Untung sepertinya saya udah dapat untung Pak, sepertinya. Alhamdulillah, berarti sudah ada Daryl yang sudah memulai ketika tahun 2018 berjualan. Terus ada yang lain selain Daryl? Oke, tadi udah ada Daryl. Ada suara Iko tadi ya. Apa? Iko boleh sharing tentang bisnisnya Iko? Tahu. Waktu saya gini, Pak Andi, ini dulunya gini. Kalau saya usaha gini,
Waktu tahun 2016 saya pernah jualan itu cheese steak gitulah. Stick. Nah, terus lagi sekarang ini saya lagi nanam itu bibit nangka sama sayuran. Jenisnya Pak itu sawi. Sawi. Nah, Oke, terima tapi kasih sawinya dari baru udah tanam. Oke, terima Jadi kasih. adik-adik di sini semua sudah bisa lihat ya, ada beberapa gambaran dari teman kita yang sudah memulai usaha, mulai dari ada yang 2016, ada yang 2018. Artinya apa? Untuk memulai usaha, sebenarnya hal yang paling pertama yang dibutuhkan adalah pertama, niatnya. Nah, niat ini asas dasarnya banyak. Pertama, karena kebutuhan. Misalnya kayak tadi Daril, ya kan? Karena keluarganya Iya. jualan pakan untuk konsumsi unggas, akhirnya Daril berinisiatif. Oh, niat saya mau bantu keluarga. Terus akhirnya dia berinisiatif untuk menjual sendiri, bantu berjualan. Akhirnya Daril juga merasakan keuntungan dari hasil penjualan itu. Misalnya harga pakannya itu untuk pakan burung sekilonya 10.000. Daril mungkin bisa jual 12.000, 15.000. Keuntungan itu bisa Daril sisihkan mungkin untuk tambah uang jajan, untuk misalnya untuk ditabung atau untuk beli sesuatu. Itu bisa dilakukan sama Daril. Nah, beda halnya dengan Iko. Kalau Iko berjualan untuk investasinya dia ke depannya, misalnya jualan bibitnya bibit sawit, terus jualannya selain bibit sawit tadi ada jualan cistik. Cistik ini mungkin bisa untuk pemberdayaan, yang tadinya Iko ini bisa yang menggoreng satu orang, tapi kalau jualan cistiknya sudah banyak kan bisa memperdayakan banyak orang. Artinya apa? Bisnis Iko ini bisa untuk kepentingan banyak orang. Apalagi tadi Iko sempat jualan misalnya bibit sawit. Bayangkan ketika dia jual bibit sawitnya, sawit itu dipakai oleh petani. Petani-petaninya itu nanam sawit. Petaninya bisa hidup. Setelah sawinya sudah layak konsumsi, dibawa ke distributor. Distributor lagi bisa jualan. Setelah jualan dapat untung, distributornya jual ke end user. End usernya bisa dikonsumsi. Lihat berapa banyak manfaat yang Daril dan Iko sudah tebarkan dari awal. Itu niatnya paling pertama adalah berdagang untuk investasi dan kebutuhan. Itu asas pertama ya, karena kebutuhan. Yang kedua, ketika semua sudah punya niat, tentukan tujuannya buat apa. Mau diapain ini bisnis, ataukah hanya sekedar berjualan, atau memang mau full berbisnis. Kalau tadi Daril memulainya karena kebutuhan, itu bisa dilakukan untuk jangka panjang karena aktivitas keluarga. Beda halnya sama Iko. Kalau Iko tadi karena mungkin ada pasar, market yang dia lihat, akhirnya dia mau berjualan. Itu jadi salah satu contoh buat teman-teman sekalian di sini. Tapi sebenarnya tanpa disadari, teman-teman dan adik-adik semua di sini, Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu guru, sebenarnya sudah memulai bisnis dari dulu, mungkin dari kecil bahkan. Mungkin bisa diingat-ingat lagi ya. Teman-teman di sini, apa pernah main kartu gambar atau main kelereng? Main kelereng? Pernah main kelereng? Main layar? Saya pernah punya kelereng, tapi buat dikoleksiin, enggak dimainin. Yang buat koleksi. Itu pun salah satu indikator berbisnis. Nah, coba kita main kelereng ya. Kalau main kelereng itu, ibaratnya teman-teman kan mau main kelereng, mau menang kan sebanyak-banyaknya, buat ngumpulin sebanyak-banyaknya. Setelah ngumpulin sebanyak-banyaknya, teman-teman pun langsung jualan lagi ke temannya. Nih, saya punya banyak kelereng. Ini saya jualin ya ke Daril, ke Omar, ke Bilal, ke Kafi, ke Ammar. Nah, itu salah satu bentuk negosiasi. Misalnya, Daril sudah menang banyak nih. Dia tawarin ke Ammar. Ammar, aku punya kelereng nih. Banyak, kamu mau beli nggak? Kalau beli 1.000, kamu dapatnya 15. Beli 2.000, saya kasih 30. Atau seberapa. Ini adalah secara nggak langsung, naluri seorang anak-anak Indonesia pada khususnya, sudah dibentuk dari awal dengan habit yang sudah ada. Dari lingkungan-lingkungan kita.
main kartu bergambar ya, main kartu bergambar. Kalau di Sulawesi Selatan namanya wayang, berbagai macam jenis gambar, ya kan, berbagai macam jenis gambar. Tapi kita sudah ya, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Sama halnya dengan berbisnis. Berbisnis pun seperti itu. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, setelah itu kita negosiator, terus bernegosiasi dengan orang, setelah bernegosiasi kita jual kembali. Nah ini sebenarnya sudah sering kita terapkan, apalagi kalau basicnya kita seperti ketahui, misalnya Nabiullah Muhammad SAW di masa kecilnya aja sudah mulai berdagang, ya kan? Nah ini teman-teman pun bisa tahu bahwa basic paling pertama kita mau berdagang atau berbisnis, tapi semua basic pebisnis dimulai dari berdagang. Nah setelah itu, atau mungkin teman-teman di sini ada punya cerita lain nggak, adik-adik semua di sini? Oh saya pernah kumpulin kayak tadi, siapa yang kumpulin kelereng? Itu kan jadinya kolektor. Nah, kayak Amar ngumpulin kelereng, ya kan? Itu ibaratnya kolektor. Nanti sustainable beberapa tahun kemudian ketika orang lagi cari kelereng yang bagus atau yang unik, Amar bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Artinya apa? Adik-adik saya sekarang di sini di sekolah Islam Ibnu Hajar semua sudah punya basic untuk memulai berbisnis. Niatnya sudah punya, marketnya sudah tahu, dan semua orang udah bisa mulai running. Kalau boleh tahu, Daryl sama Iko memulai bisnisnya di umur berapa? Oh, Daryl mungkin lagi ini. Kalau Iko mulainya dari umur berapa? Jualannya 2016 itu umur berapa? Umur 14 Kalau nggak ya? salah, saya tahun 2021 kan sekarang udah 12. Kelas 2, umurnya saya 8 tahun lah. Umur 8 tahun sudah mulai berdagang. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena ini tahunya baru berkekahan ya. Artinya, saya udah mulai usahanya waktu saya usia 10 tahun, Pak. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah mulai dari 10 tahun. Artinya apa? Basic-basic ini kita bisa kembangkan bersama, tinggal cari medan untuk bisa dikerjakan berbareng-bareng. Misalnya kita bisa bersinergi ataupun apa. Nah, setelah niatnya sudah ada, kebutuhan timnya cukupi, maka teman-teman bisa develop, ya kan? Nah, adik-adik saya di sini jangan berpikir bahwa Kak Andi ini bisnisnya langsung ada, terus bisa-bisa berkembang karena ini. Enggak. Kak Andi ini bukan dari orang tua yang background-nya pengusaha, bukan. Sama sekali bukan. Kedua orang tua saya basicnya adalah birokrat, aparatur negara, dua-duanya pegawai negeri di sana di Kabupaten di Bulukumba namanya. 152 km dari pusat kota Makassar. Bayangkan yang saya punya tekad dan niat waktu itu hanya apa? Saya nggak mau membebankan dan merepotkan kedua orang tua saya. Itu hal dan niat paling utama saya ketika menginjakkan kaki di Jakarta. Nah, ini mungkin bisa yang diterapkan di adik-adik juga. Nah, ketika adik-adik mungkin ketika sudah mulai masuk sekolah, saya bilang, daripada saya repotin mama untuk uang jajan, saya mau dapat uang jajan lebih, mungkin bisa bantu jualan. Nah, untuk berjualan berdagang di sini banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Yang pertama, ini lagi marak-maraknya reseller, ya kan, reseller, menjual barang kembali. Adik-adik sekarang sudah tidak perlu memproduksi barang itu lagi. Jadi adik-adik semua tinggal bisa langsung jualan. Contoh, jualan keripik, ya kan? Tinggal cari distributornya, Esan, Kansi, Dela, Syakil, bisa biar bareng-bareng tuh semua. Cari distributornya, ambil harganya 7.000, taruh di depan rumah, jualnya 8.000, jualnya 10.000. Kelebihannya ini bisa dijadikan kelebihan uang jajan. Itu bisa, ya kan? Itu jadi reseller. Yang kedua, bisa disesuaikan sama hobi, sama passion kita. Misalnya Indi, terus Satir, Eki, Naila, Madian, itu bisa memulai dari passion-passionnya. Misalnya hobi menggambar, terus hobi utak-atik laptop, komputer, bisa painting. Nah, painting ini sudah ada misalnya
yang di media sosial, kita bisa sambil menggambar, mendesain, kita bisa upload dan dilihat orang. Juga bisa dilakukan berdasarkan hobi dan kesukaan. Terus yang ketiga, setelah reseller sama berdasarkan hobi, kita bisa masuknya di trading. Tradingnya itu apa? Misalnya tradingnya dalam bentuk kayak tadi punya kayak ICO atau Daril, itu bisa dalam bentuk trading. Nah, ini semua adik-adik bisa lakukan bersama, dalam artian tanpa modal pun cukup. Misalnya Tarik, Mita, Syaki, Maura, itu bisa semua tuh memulainya dengan hal-hal simpel seperti ini. Fatir, Nawa, Faiz memulainya. Artinya apa? Ini adalah peluang yang bisa diciptakan bersama. Nah, setelah itu saya mau sampaikan ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk memulai berbisnis. Nah, misalnya paling pertama ya, memang butuh modal ya, modal dalam artian capital. Modal yang di sini sifatnya tangible sama intangible. Yang kelihatan sama enggak. Semua yang sifatnya kelihatan ya memang butuhnya uangnya. Bilal mau memulai, Fatih, Syami, semua mau memulainya nggak jadi masalah. Tapi harus punya capital untuk memulai. Biasanya ini sifatnya yang kelihatan, misalnya mau sewa tempat, terus mau beli equipment, itu memang harus punya uang untuk memulai bisnis. Misalnya Faisa, Abdan, Hana pun mau memulai semua sama. Jadi teman-teman bisa bareng-bareng untuk memulainya. Terus yang kedua adalah intangible. Intangible itu yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu misalnya pertemanan, kekeluargaan. Itu adalah modal yang sangat dibutuhkan. Nah, misalnya kita berkaca dengan orang-orang yang sudah besar ya. Ada Jack Ma, terus ada Larry Page-nya Google, terus ada Steve Jobs-nya Apple, ya kan? Terus yang lagi jadi numero uno yang paling pertama Bezos dengan Amazon-nya, ya kan? Teman-teman bisa tahu semua tuh, bisa lihat. Tapi kita lihat hanya beda di semangat aja, beda di medan aja, bergulat bermainnya di seperti apa. Nah, kalau hal yang paling simpel kita lihat di Indonesia pada umumnya, kita mungkin bisa berkaca khususnya yang Muslim, bisa kita lihat ada Pak Hairul Tanjung, ada Pak Nadiem Makarim yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Awalnya dia memulai dari Gojek, dia semuanya harus dimulai sendiri. Nah, adik-adik semua di sini, ketika kita mulai running, kita harus benar-benar niat dan memang melakukan yang terbaik. Bayangkan, aku sedikit cerita tentang Gojek. Kalau salah, tolong diluruskan ya, Kak Novi. Nah, misalnya untuk memulai ya, Gojek itu Pak Nadiem Makarim sama temennya yang punya Grab, ya kan? Nah, dia itu sama-sama satu perusahaan dulu. Sama-sama satu perusahaan, di McKinsey namanya. Nah, sama-sama perusahaan, pecah. Dia keluar, dua-duanya keluar, resign, satu bangun Grab starting dari Singapura, satu starting dari Indonesia. Pak Nadiem Makarim itu dulu mulainya dia sendiri yang angkat telepon, dia sendiri yang anterin kalau drivernya nggak akan, dia sendiri yang sampai mengantar-ngantar. Mulainya semua sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sistemnya belum ada. Orangnya juga belum memadai. Orang belum trust, tapi bangun terus. Akhirnya semua orang trust. Akhirnya apa? Sistemnya sudah jalan, pengusahanya boleh jalan-jalan. Itu Kak Novi. Kalau sistemnya belum jalan, terus pengusahanya jalan-jalan, nah hancur semuanya. Nggak bisa dimulai hal seperti itu. Jadi adik-adik yang ada di sini, semuanya kita bisa mulai dari small. Ya, start small aja. Kita lakukannya step by step. Ada Iko, Audrey, Atullah, semua itu bisa mulainya dari hal-hal kecil dan simpel yang tadi bisa jualan dari barangnya orang, atau bahkan minta tolong sama mama, mama kesukaannya apa, masak bawa ke sekolah jualan. Itu hal yang paling simpel. Artinya yang tadi saya tekankan bahwa sebelum berbisnis ya awal mulanya semuanya berdagang.
Berdagang sama berbisnis hanya bedanya di sistem aja, sistem pengelolaan. Ada yang dikelola secara profesional, ada yang dikelolanya secara manual. Nah, ini adik-adik semua ini bisa tekankan di situ. Nah, yang kedua setelah poin yang kedua yang harus dimiliki seorang pengusaha setelah dia punya niat, sudah punya capital, sudah punya jaringan, dia harus tes segmen marketnya. Dia harus punya segmen market. Segmen market yang di sini yang dibutuhkan adalah pasarnya siapa yang mau beli, apakah sudah ada atau belum. Nah, segmen market di sini ada dua, pasar yang sudah ada, Red Ocean. Jadi pasar yang sudah ada, orang berlomba-lomba di sini, berlomba-lomba di sini. Misalnya tadi jualan pakannya Daryl, ya kan? Nah, yang jualan pakan ini sudah banyak. Apa yang membedakan Daryl sama penjual pakan yang lain? Mungkin harganya kah? Servisnya. Kalau beli di Daryl murah, habis itu dianterin lagi sampai di rumah. Kualitas pakannya bagus. Nah, itu yang penting. Nah, yang kedua adalah pangsa pasarnya belum ada. Ini diciptakan sendiri. Contoh, misalnya kemarin Gojek. Itu belum ada orang yang mau ngantar Gojek terus ditentukan tarifnya. Yang ada orang, Pak, dari sini, dari Kebayoran Lama ke Bogor berapa? 100.000. Ya, orang bisa kena ditembak harganya. Tapi kalau di Gojek sudah ada tertentu harganya. Nah, ini pasar diciptakan sendiri sama Pak Nadiem. Nah, dua-duanya ini adik-adik semua bisa punya dan miliki. Tadi jualan sawi. Kalau jualan sawinya belum sebanyak yang sekarang, kan kita bisa ciptakan sendiri. Jualan gambar atau jualan apapun. Nah, kalau segmen marketnya, poin yang 5 adalah customer behavior atau bagaimana habit dari seorang customer itu harus kita tahu. Berikan feedback, berikan service yang terbaik. Kalau feedback itu misalnya Daryl sama Iko nih sedang ngantar, terus dia bilang, Bapak, Ibu, gimana kita jadi customer service bagi mereka, biar tahu keluhannya apa, maunya seperti apa. Biasanya kelakuan dan habit customer inilah yang membuat kita untuk improvement produk, untuk memperbaiki produk. Nah, adik-adik semua di sini, saya sih tidak berharap bagaimana, karena saya tahu ini adalah proses pembelajaran yang sangat panjang. Tapi intinya peluang-peluang untuk memulai usaha itu selalu ada dan selalu terbuka lebar. Apalagi kita didukung sama dengan sumber daya manusia yang memadai dan sumber daya alam yang sangat cukup. Jadi mau jualan apapun pasti laku. Yang hanya dibutuhkan adalah gimana caranya adik-adik ini punya semangat untuk memulai. Nah, biasanya nih Kak Novi, Ustadz-ustazah semua, Bapak Ibu guru, orang-orang pada nanya, sebenarnya di era-era pandemi seperti ini, bisnis apa sih yang bagus? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan dan bisnis yang mau ditekuni. Udah, mulai aja dulu. Lewatin aja dulu, nikmatin aja dulu jatuh bangunnya. Pasti ada aja masalahnya. Adik-adik semua lewatin. Ya sama halnya ketika di sekolah ada PR, ya udah urusan tahuannya, yang penting belajar dulu. Ulangan yang penting jawab dulu. Namanya terus mencoba sampai pasti di satu titik Kavi, Awan, Atullah semua bisa memulainya semua. Nah, adik-adik di sini pasti memulainya dengan sangat hal-hal yang kecil, hal-hal simple aja, nggak usah yang saya harus mau jadi kontraktor gede harusnya, enggak. Mulainya dari hal-hal kecil, nikmati step by step-nya ya. Kita langkah dari anak tangga yang pertama, kedua, ketiga, biar enak. Nah, saya sedikit cerita berbisnisnya bukan di area yang keluarga saya banyak. Saya kan perantau dari Makassar ke Jakarta. Gimana mau jualannya? Nggak ada SD, sumber daya manusia yang supporting. Saya juga memulainya di umur yang sangat relatif muda. Yang selalu saya tekankan adalah gimana
menyusahkan dan membuat susah kedua orang tua saya. Itu aja. Kalau dapat kiri, tapi saya mau dapat lebih. Akhirnya saya juga pun melakukan usaha yang lebih. Saya pernah jualan jersey bola, jualan jam tangan, terus ngajar private untuk anak-anak ekspatriat. Terus saya juga pernah jualan sepatu. Banyak hal yang saya lakukan yang sifatnya masih bersifat, oh ini bisa untuk membantu hidup saya ke depannya. Jadi ketika Kansi, Danis mau memulai semua, udah jalan aja. Mulainya pelan-pelan. Cari celahnya. Anak-anak muda zaman sekarang maunya semua serba instan, kan Ovi. Jadi nggak boleh, nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan sama sekali. Kita nikmatin pelan-pelan. Harus banyak-banyak bersabar. Nggak bisa langsung, oh tiba-tiba punya building gede, punya mobil banyak. Nggak bisa. Penyakit-penyakitnya anak muda sekarang tuh maunya instan. Ya ibaratnya sombong, terus mau cepat ke-publish dan dielulukan sama orang, mau cerita-cerita baik, nggak perlu. Hal yang paling utama adalah apa karya yang bisa kita berikan, apa karya yang bisa kita punya. Nah, adik-adik semua di sini saya harap ke depannya bisa muncul generasi-generasi muda yang benar-benar berjuang khususnya di bidang entrepreneurship, ya kan Ovi, yang seperti kita harapkan pada saat ini. Amin. Jadi Indonesia saat ini hanya ketinggalan jauh ya, sangat ketinggalan jauh dalam hal menciptakan usaha-pengusaha. Butuh 2% untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, kebetulan karena basic saya seorang duta ayam dan telur, ini juga bisa dikembangkan bahwa kita juga sangat ketinggalan, kan Ovi, untuk konsumsi ayam dan telur. Sangat jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga. Sangat jauh tertinggal. Kita konsumsi ayam aja per kapita nggak nyampe 3 kilo per kapita per tahun. Sedangkan telurnya nggak sampai 100 butir per kapita per tahun. Ini jauh banget lonjakannya, bedanya sama negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam. Artinya apa? Dan mengkonsumsi ayam dan telur, tingkat stunting di balita itu bisa ditekan. Nah, Faris, Raya, Satir, Eki, semua sudah bisa memulai dimanapun. Wadahnya sudah ada, apalagi Sekolah Islam Ibnu Hajar ini sudah punya medan untuk ruang berkreasi, untuk terus dimanfaatkan salah satu sumber ilmunya. Nah, adik-adik semua di sini sudah bisa memulai bisnisnya apa aja, terus mau running seperti apa, teman kita bisa bantu support. Dengan adanya forum ini, saya berharap generasi-generasi muda, khususnya di Sekolah Islam Ibnu Hajar ini, bisa menjadi seorang generasi muda yang kita harapkan, yang kita damba-dambakan menjadi pemimpin muda, karena tongkat estafetnya ada di dia. Bisa punya intelektual yang tinggi, terus wibawa yang cukup, dan sangat peduli sama sesama. Nah, social entrepreneur namanya. Jadi berbisnis bukan hanya sekedar berbisnis. Ada nggak yang adik-adik semua di sini berbisnis terus hasilnya sebagian disisihkan buat siapa, atau mungkin lebihnya buat siapa? Mungkin ada adik-adik yang sudah mulai pernah punya pengalaman atau apa? Faris, Arsya, atau dari lagi Iko, Syakil, Mora. Ada nih di kelas 9 yang sudah rada concern di minat bakatnya juga entrepreneurship. Ada Huria. Mungkin boleh sharing nih sama Pak Andi nih, Huria. Karena udah berbagai jenis bisnis yang coba dilakuin gitu, segala macam dijual sampai akhirnya seneng sama yang namanya berbisnis. Penasaran nih Huria nih. Boleh Huria cerita, Huria? Boleh. Silakan, Nak. Jadi Huria kan awal-awal COVID kan cuman belajar doang gitu kan, gabut, nggak ada kerjaan gitu. Terus iseng-iseng jualan kan waktu itu lagi ada trending lip gloss. Jadi udah coba buat, bahan-bahannya udah beli dari luar, udah olah pakai bahan-bahan emang yang buat khusus. Tapi yang beli emang orang-orang deket aja sih, jadi belum terlalu tren gitu kan kalau Hurianya.
Terus Huria bingung apa yang harus Huria bikin. Akhirnya Huria coba bikin, nggak bikin sih, Huria jadi reseller dari salah satu produk masker. Itu alhamdulillah banget, di Huria pembelian pertama itu nyampe kurang lebih 60-70 pieces pertama kali. Terus aku beli lagi dan langsung laku. Tapi lama-lama apa ya, emang kalau udah ini lama-lama turun lagi. Bingung nih mau bikin apa. Akhirnya kepikiran lagi buat cari, karena orang kayaknya lagi ini ya, hobi makan mungkin ya pas lagi COVID kayak gini ya. Jadi akhirnya nggak bikin sih, mungkin ngambil terus diolah lagi, snack-snack ringan gitu. Akhirnya di packing terus dijual, langsung habis. Pas lagi PPKM lagi, tempat yang aku beli barang-barang itu tutup. Jadi stop lagi nih, bingung. Akhirnya berhenti dulu, pas udah ada lagi, udah buka lagi, udah beli lagi barang-barang yang harus udah jual. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih masih ngejual snack-snack ringan ini ya, cemil-cemilan ini. Gitu aja sih sebetulnya. Oke, makasih Huria. Huria dulu jualan tujuannya apa? Selain karena ngisi kekosongan waktu. Pengen megang duit sih lebih tepatnya. Jadi Ya, bisa beli barang yang Huria pengen. Nah, ini bisa jadi pembelajaran buat adik-adik semua. Artinya Huria ketika mau sesuatu, dia berusaha sendiri. Mau achieve apa yang dia mau, dia berusaha dulu nih. Mungkin kalau misalnya belum sampai usahanya, ditingkatkan lagi. Yang tadinya jualan 10 bungkus, terus bisa jadi 15, 20. Nanti Huria kalau masih belum achieve lagi, masih kurang ya, udah habis ininya, effortnya, ya minta tolong sama orang tua aja. Biar nanti berikutnya pasang target lagi. Oh, udah dapat satu, ntar cari lagi yang lain. Jadi banyak bisnisnya ya. Ya, nah itu teman adik-adik semua di sini bisa belajar dari Huria bahwa ketika mau menginginkan sesuatu, luar biasa perjuangannya. Kita butuh effort dulu. Dan ini yang harus adik-adik semua pahami, bahwa bahkan kedua orang tua kita nggak langsung tiba-tiba memiliki apa yang dia punya sekarang. Dia butuh effort, dia butuh kerja keras, nginap, begadang, atau apapun mereka lakukan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Nah, itu rasa syukurnya nggak boleh berhenti-henti ya untuk adik-adik saya semua di sini. Selanjutnya, kalau untuk sociopreneur biasanya ketika kita menghasilkan apa-apa, menghasilkan dalam bentuk profitable, biasa dalam bentuk ada sociopreneur, ya ada impact yang diberikan khususnya ke masyarakat. Ini sudah banyak dilakukan juga oleh pengusaha-pengusaha baru. Khususnya kalau misalnya kayak kita, saya, bisnis yang saya lakukan sekarang itu lebih impact kepada lingkungan sama para pekerja. Jadi pekerja-pekerja kita ini kita rumahkan, kita berikan fasilitas home in free, kita yang bayarkan semua. Jadi fasilitas listrik, air gratis untuk customer dan karyawan. Untuk yang mau jualan ayam, tujuannya apa? Ini untuk mengukur sales. Jadi kalau misalnya punya 10 kamar, satu orang jualan 50 ekor, udah bisa jualan 500 ekor sehari. Itu untuk salah satu salesnya. Tapi kita berikan fasilitas home in free, air, listrik, penginapannya itu gratis. Jadi Kak Novi, kalau adik-adik semua di sini punya keluarga yang mau bantu saya jualan ayam, nanti tak kasih fasilitas kontrakan atau rumah tinggal free. Langsung ya. Yang penting bantu saya jualan ayam dan telur ya. Mungkin saya nggak panjang lebar, nanti kita lebih banyak ke diskusi. Makasih untuk Daril, Iko, Huria atas sharingnya. Satu pesan saya sampai pada saat ini untuk generasi-generasi muda, do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Apapun itu, hobi, passion, semua lakukan. Apapun yang kita lakukan dengan penuh cinta, kasih sayang, tanggung jawab, effort lebih, insya Allah hasilnya positif. Insya Allah hasilnya baik. Ya,
Terima kasih Kak Novi, Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu guru semua. Mungkin sharingnya kita lanjut di diskusinya. Saya sedikit cerita itu aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Ya Allah ya Kak Andi, perjuangannya luar biasa dan banyak banget nih. Catatan saya aja udah nggak cuma jadi catatan untuk saya ataupun untuk teman-teman juga. Jadi banyak banget yang bisa kita ambil dari kisah yang Kak Andi tadi sampaikan ya. Kemudian ada yang menarik Kak Andi. Boleh nih ya, tanya deh saya, boleh nggak Kak Andi? Boleh. Oke, Kak Andi kan mulainya nih pada saat usia masih muda gitu kan. Kemudian kayak yang tadi disampaikan, anak-anak muda itu pengennya instan, kemudian kelihatan gaul segala macam, pengennya langsung sukses tiba-tiba gitu kayak keluar dari kantong Doraemon. Kemudian tara gitu langsung sukses gitu kan. Nah, kemudian kenapa Kak Andi juga pengen tahu nih, kenapa Kak Andi akhirnya memutuskan untuk mengambil bisnisnya telur dan ayam itu untuk peternakan itu loh Kak. Karena kan anak-anak muda biasanya pengennya carinya yang keren-keren gitu istilahnya gitu ya. Berdasi, ya, berdasi. Betul banget. Meja. Ya, apalagi nih di kota gitu ya, di Jakarta gitu. Kenapa nih Kak Andi ambil itu? Yang kedua untuk diri kita sendiri, sama sekarang kan Kak Andi juga sudah Masya Allah ya, memberdayakan masyarakat, kemudian juga ikut juga untuk memberikan impact kepada lingkungan gitu Kak Andi, biar jadi inspirasi tambahan nih untuk teman-teman. Oke, makasih Kak Novi. Semua ya. Siap. Hal yang paling pertama yang mendasari semua itu adalah sebenarnya karena kebutuhan kan. Saya pertama niatnya tadi nggak mau nyusahin, saya nyari-nyari lah berbagai macam pekerjaan pun saya sudah lewatin tadi, jualan jersey, ngajar, sepatu, jam tangan atau apapun saya lewatin, tapi kayaknya belum dapat feel-nya. Sampai di satu titik saya ketemu partner inilah yang mengubah mindset. Nah, adik-adik semua di sini kalau dianggap nggak bisa jalan sendiri, cari teman yang punya visi misinya sama. Punya harapan, tujuannya sama, mau ngapain. Nah, itu tinggal dicari. Nah, teman-teman di sini pasti kan punya banyak teman lah, teman-teman gaul. Saya ketemu sahabat saya orang Sumatera, perantau juga. Dia bilang begini sama saya, bro, kita jualan retail aja, yang tiap hari menghasilkan, tiap hari dibutuhkan. Apa itu bro? Kita kalau bukan sembako, kita jualannya hasil distribusi peternakan. Ayam boleh, bebek boleh, lele boleh. Cari aja marketnya, kita riset kecil-kecilan. Nah, sebelum memulainya, adik-adik semua di sini pun harus memulai dengan riset kecil. Riset kecil-kecilan. Akhirnya apa? Saya riset kecil-kecilan, Kak Novi, Ustadz-ustadzah semua di sini. Kuliah, saya juga riset. Risetnya apa kecil-kecilan? Simple. 9 dari 10 orang, siapapun itu, ketika masuk ke rumah makan, ataupun dia lagi pilihan banyak makanan, mau ke pesta atau mau ke nikahan atau hajatan atau apa-apa. 9 dari 10 orang ketika mentok karena terlalu banyak lauk pauk, pasti pilihnya ayam dan telur. Kak Novi nih masuk di rumah makan Padang, mau mentok terlalu banyak tuh. Udah ujung-ujungnya ada ayamnya atau ada telurnya. Udah, itu paling simpel. Artinya apa? Market ayam, pangsa pasarnya masih dibutuhkan luar biasa. Apalagi adik-adik sekalian, kita akan ada bonus demografi di 2030. Jumlah penduduk Indonesia sekarang 270 juta. 2030 udah 300 juta orang. Bayangkan mau makan apa yang 300 juta orang ini. Artinya apa? Riset-riset kecil itu Kak Novi yang saya lakukan. Oh iya ya, market ayam sama telur ada. Iya. Di tengah pandemi ada efeknya nggak? Ada impactnya. Kita juga kena impact-nya, kita juga kena ininya. Sales kita nurun, kenapa? Karena hotel, resto, kafe kan banyak yang tutup, catering pada tutup, kantoran juga lagi WFH semua. Kita juga terdampak, tapi syukur alhamdulillah masih bisa survive sampai saat
bahkan kita develop bisnis lagi. Nah, hal-hal ini Kak Novi yang mendasari semua 2011 mulai inisiatif lebih tim, Ya Allah. sendiri atau apapun menurun 800 ke 1000 ekor itu distribusi sehari. Kalau kita buat tonasenya kurang lebih 3 sampai 4 ton lah sehari. Itu jualan ayam dan jualan telur adik-adik semua. Tapi ini nggak instan Kak Novi ya, nggak tiba-tiba semua, nggak langsung tiba-tiba bisa, 3 ton, 4 ton. Nggak. Ini semua saya nikmati step by step, saya nikmati nganter sendiri, naik motor sendiri, dengar komplainan sendiri. Kenapa nggak memilih untuk kerja kantoran? Nah, ini yang harus adik-adik semua pahami bahwa gengsi dan ego ini nggak boleh dikedepankan. Kalau hanya sebatas mau terus mau upload di IG story, di story atau apapun hanya saya nongkrong terus saya berdasi, berkemeja, bukan itu bukan lebih kepada ini. Jadi ada value yang kita tawarkan bahwa berbisnis ini bukan tentang diri sendiri, tapi tentang karyawan, tentang keluarga, tentang lingkungan. Nah, ini semua bisa tumbuh kalau kita nikmati, kita mencintai apa yang kita lakukan, dan melakukan apa yang kita cintai. Kurang lebih begitu Kak Novi. Semoga menjawab. Nggak ada penasaran. Masya Allah, luar biasa. Oke nih, jadi teman-teman jangan mengedepankan ego atau gengsi kita ya Kak ya. Jadi memang mulai sendiri dulu nih, nganter-nganterin segala macam sendiri sampai akhirnya sekarang sudah punya banyak karyawan gitu ya, Masya Allah. Oke, sekarang Ibu mau coba kasih kesempatan ke teman-teman yang mau nanya sama Kak Andi nih. Adakah? Daril. Oke, siapa nih? Pak Suwe? Daril, Bu. Oh, Daril lagi. Silakan Daril. Dari kelas 7 silakan, Nak. Boleh bertanya. Open kameranya dong. Saya, Bu. Oh, yang kedua ini siapa? Yang kedua tadi siapa, Nak? Ekil, Bu. Ekil. Yang pertama Daril, yang kedua Ekil. Oke, kita stop dulu. Silakan. Daril terlebih dahulu. Boleh dibuka kameranya? Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tadi. Waalaikumsalam. Pak, untuk penjualan, saya ingin bertanya, Pak. Apakah Bapak sudah mendapatkan untung dalam berjualan? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sudah Daril. Terima kasih Daril. Berikutnya deh. Tolong mau dijawab dulu nih Kak. Sejauh ini alhamdulillah sudah dapat untung Daril. Sudah punya karyawan yang cukup lumayan banyak. Sudah bisa menghidupi banyak orang. Sudah punya investasi peternakan juga sudah ada dan sudah punya tim yang kuat dan solid. Insya Allah. Makasih Daril. Nanti Daril ini kalau ada waktu mampir ke farm, saya kasih telur sama ayam. Langsung diundang nih Daril sama Pak Andi. Masya Allah. Oke, saya coba cari videonya Kak Novia. Saya punya farm ininya. Ntar saya coba cari video-videonya dulu. Kalau ada ntar aku share di sini. Boleh Pak. Biar lebih ngelihat nih, terutama orang-orang sensing yang butuh banget nih untuk melihat gitu ya. Oke, berikutnya sambil Kak Andi nyari videonya, Bu Novi mau persilahkan kepada Ekil. Silakan Ekil, mau bertanya apa, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya, gimana cara kalau usaha yang sedang dimulai tapi nggak berjalan sesuai keinginan, misalnya nggak untung atau nggak laku, apa yang harus dilakukan? Masya Allah pertanyaannya. Yang kan semangatnya jadi menurun. Makasih Syakil. Makasih Ekil, Masya Allah. Mantap nih Pak pertanyaannya Pak. Dari anak kelas 7 nih luar biasa. Silakan Pak. Biasanya banyak hal yang dilakukan para pengusaha ya di tengah-tengah misalnya nggak untung lah, terus apalagi kalau misalnya kayak saya Syakil ya, ayam nggak boleh taruh terlalu lama,
Telur jual Kanovi nggak boleh terlalu lama. Nanti sampai di customer yang ada kita kasih komplain, bau, jelek, kualitasnya kurang bagus. Jadi hal-hal apa yang bisa kita lakukan adalah pertama mempercepat supply chain, mempercepat distribusi. Jadi kalau sudah bertelur hari ini, kalau bisa secepatnya keluarin barangnya. Kalau marketnya sudah ada. Tapi kalau misalnya Syakil punya barang yang relatif bisa tahan lama, masih bisa nyetok, kita stokis. Nah, tapi kalau dia dalam bentuk bahan baku, ini bisa dialihkan dalam bentuk olahan. Jadi Syakil bisa buat olahan. Olahannya banyak. Misalnya untuk konsumsi. Kalau misalnya kayak saya, ayam dan telur, bisa cepat didistribusi untuk olahan. Dibuat jadi nugget, terus bisa jadi sosis, jadi abon. Itu masih bisa banyak dilakukan. Tapi biasanya kita sudah ada hitungannya, Syakil sayang. Diatur baik-baik, itu ada hitungannya. Oh, hari ini jualannya berapa, produksinya berapa. Jadi kita harus tahu kualitas dan kemampuan kita. Kalau Syakil kemampuan jualannya hanya 5 bungkus satu hari, jangan nyetoknya 100 bungkus. Jangan. Kalau bisa nyetoknya mungkin hanya 20 bungkus untuk jualan 4 hari untuk meminimalisir pengeluaran transportasi. Jadi bisa diatur. Kalau kemampuan jualannya gede, terus tiba-tiba pasarannya turun, gimana? Cepat stop dulu pengambilan barangnya. Hari ini ngambil 50, ya kan? Besok jangan ngambil. Habisin dulu ini yang 50 bungkusnya. Kalau udah mau habis, pangsa pasarnya udah mau ketahuan, baru deh kita bisa ini jual lagi. Tapi yang harus Syakil tahu, berbisnis itu bukan hanya tentang untung saja. Bukan tentang untung saja. Bisa aja kita rugi untuk maju ke depannya. Wah, misalnya, ini bisa sering Syakil dapatkan. Biasanya mungkin sering kita bisa dapatkan ya. Adik-adik semua bisa paham. Misalnya, kita jualan yang sifatnya punya barang yang ada expire product. Nah, expire product di sini misalnya kayak jualan roti, jualan donat, atau jualan hal-hal yang bisa dikonsumsi tapi punya expire. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan retail modern, retail besar seperti Jeko, Dunkin Donut, Foley George, Bristol, semua barang yang misalnya diproduksi hari ini nggak laku, nggak terjual, dia buang. Dia nggak dikonsumsi lagi untuk dijual besoknya, tidak. Tujuannya apa? Itu untuk menjaga kualitas produk mereka. Jadi memang kita berbisnis kan bukan tentang untung terus, tapi kalau Syakil percaya dan hakul yakin bahwa bisnis ini bisa menghasilkan dan bisa merubah kebermanfaatan untuk orang banyak dan pernah untung banyak, insya Allah Syakil bisa. Insya Allah. Paling gitu Kak Novi. Ini aku sambil cari-cari videonya nih, biar lihat dulu. Oke. Masya Allah ya, jadi Syakil kegagalan itu bagian dari proses menuju keberhasilan ya, insya Allah ya. Jadi mungkin dari gagal itu Syakil jadi makin kuat secara mental, semakin tahu nih, oh kayak berarti pasarnya jangan di situ, atau misalnya bisa mencari strategi yang lain ya. Masya Allah, banyak nih Kak yang mau bertanya. Ya. Ada Kak Kahfi, ada Kahfi, kemudian ada juga Kak Safira nih via chat. Boleh dari Kahfi dulu deh. Oke. Silakan Kak. Pak, kalau ayam petelurnya mogok, nggak bertelur lagi gitu, biasanya dia apakan ayamnya? Mogok nih. Ayam petelurnya nggak bertelur lagi gitu. Dia apakan Pak? Ya. Oke, ini aku kasih lihat dulu videonya. Bagaimana ini? Bisa Kak share screen? Sudah bisa Kak. Ini salah satu farm kita, tepatnya di daerah Rumpin, Bogor, 7 km dari pusat kota BSD, Ion Mall. Ion. Modern ya Pak ya? Gede banget ternyata lokasi farmnya.
Nanti pasti dalamnya wangi. Kalau kelas inspirasinya offline pasti kayak field trip pasti ini. Ya nanti Langsung datang nih ke tempatnya kayaknya Kak. Dari Iya, jadi langsung ke tempatnya kalau offline. ya boleh nanti dijadwalin aja Kak Novi. Boleh. pas ya. Ini ya peternakan berarti ya. Temanya kelas 7. Boleh. Boleh. Jadi Kavi sayang, kita punya farm ini namanya farm post house untuk efisiensi. Jadi di tengah-tengah pusat kota itu hal yang paling mendasar yang jadi beban itu adalah tingginya upah untuk tenaga kerja. Jadi kita pakai peternakannya ini close house, tertutup. Kalau namanya orang-orang taunya ini kandangnya AC. Di dalamnya itu dingin, nggak panas, ayam nggak kena matahari, dapat vitamin D-nya dari lampu, telurnya jalan sendiri, ya kan? Nanti ada egg collector gede. Ntar saya cari ininya, saya cari videonya lagi. Ada telurnya turun sendiri, habis itu orang baru ngumpulin. Dari ngumpulin dia jalan ke warehouse, ke gudang. Nanti sambil saya cari ya. Terus ayamnya kalau udah nggak bertelur gimana? Ayam pun ada namanya masa akhir. Masa dia udah nggak terlalu produktif. Biasanya kurang lebih umur ayam hampir 2 tahun. Di atas 80 minggu umur ayam, kita keluarin untuk dikonsumsi. Jadi, kalau Kavi jualan ayam, itu semua sudah menguntungkan. Kotorannya dijual jadi pupuk, ayamnya dijual untuk konsumsi, telurnya juga dijual untuk konsumsi. Nggak ada yang dibuang. Hasil bulu-bulu ayam yang di luar untuk pas pemotongan dikasih jadi untuk bahan baku alat konsumsi pakan lele. Lihat. Ya, nanti jadi nggak ada yang terbuang ya Kak ya? Yang terbuang Kak Novi. Jadi semua teman-teman di sini nanti insya Allah mungkin bisa dibantu diaturkan. Ada terlalu jauh ya, jarak nggak terlalu jauh. Jadi kita mungkin bisa visitasi beberapa orang, kita bantu aturkan. Nanti aku bantu setkan waktunya untuk visitasi kunjungan. Masya Allah. Sudah welcome nih dari Kak Andi nih ya. Luar biasa nih, awalnya hanya menjual ayam dan telur, kemudian sampai akhirnya menjadi besar, dan ternyata justru semuanya bisa dimanfaatkan ya. Kak mungkin melakukan riset lagi, kemudian ternyata ini semuanya bisa dikelola langsung ya, mulai dari kotorannya, kemudian bulunya, segala macam gitu. Masya Allah ya. Tidak memberikan dampak negatif untuk lingkungan ya Kak ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah 43 nih. Ada lagi penanya tadi ada Kak Safira, dipersilahkan Kak Safira. Silahkan Kak Safira mau bertanya apa? Oh, pertanyaannya pakai chat nih. Kata Safira, saya pengen lebih tahu bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan pada ayam milik Bapak di masa pandemi seperti ini. Apakah dikasih vaksin juga? Kemudian kalau misalnya dikasih vaksin, jenis apa nih? Jazakallah. Itu Kak pertanyaannya dari makasih Kak Novi. Jadi sekedar info buat adik-adik semua, kesehatan ayam itu kita ada jadwal rutin dan berkala untuk pengecekan. Untuk pengecekan baik vaksin, pemberian obat, vitamin, disinfektan, itu semua ada waktunya dan berkala. Nah, kalau di ayam COVID-19 itu sudah ada. Flu burung dari 2002. Jadi kalau namanya flu burung. Jadi ada penyakit juga, ada penyakit pernapasan, hidung, tenggorokan, pencernaan, itu semua. Nah, itulah pentingnya ada dokter hewan. Nah, satu kandang kita punya kandangnya gede. Kandangnya gede. Satu kandang itu isinya 21.600 ekor. Jadi setiap satu kandang ayam ada satu dokter hewan yang maintain. Nah, satu dokter hewan punya tim dokter hewannya itu. Nah, dokter hewannya itulah yang akan mengecek. Oh Pak Andi, ini kandang nomor ini sudah waktunya waktunya divaksin, waktunya dikasih obat, dikasih vitamin, itu ada semua. Nah, bahkan Kak Novi sebelum masuk ke kandang kita juga sanitasi, disinfektan, ganti pakaian dulu.
Habis ganti pakaian, ganti sepatu, terus ada semprot disinfektan untuk masuk. Itu tujuannya apa? Untuk memprotek keadaan ayam. Karena ayamnya di situ-situ aja nih Kak Safira. Jadi semua bisa dicegah preventif. Karena kalau ada satu yang sakit, yang lain bisa sakit juga. Jadi merembet ya Kak ya. Kotorannya ayam dijadikan pupuk. Itu dikelola di sana juga Kak? Di farm Iya, house? dikelola di sana juga. Luar biasa ya. Oke, ada lagi nih dari adik-adik. Dari adik-adik. Jadi saya ikutan adik-adik ya. Nah, oke. Pak ada Faiz dari kelas 8 katanya, sebentar. Kenapa brand besar seperti 7-Eleven bisa tutup di Indonesia? Wah. Kenapa ya? Kenapa bertanya itu sih? Oke, mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan kenapa sih mungkin dari sudut pandang Bapak nih sebagai seorang pebisnis juga, kenapa marketplace seperti 7-Eleven itu bisa tutup gitu di Indonesia? Bahkan bukan cuma di Indonesia ya, di beberapa tempat juga sudah saing, Bu. Kalah saing. Bisa. Yang ini Cheetos, Doritos, sama Lays itu yang tidak diproduksi lagi. Oke, ada lagi nih beberapa Tapi pertanyaan. masih ada, Bu, di Indomaret. Kita coba pilih beberapa pertanyaan aja ya. Di sini ada Satir mungkin akan cross check nih. Benar nggak sih kalau misalnya ayam potong yang dijual di masyarakat itu disuntik hormon? Itu nggak Pak? Makasih Satir. Kalau disuntik hormon bukan disuntik hormon, itu disuntik vaksinasi. Jadi biasanya untuk vaksinasi itu suntikannya per ekor dengan dosis yang sudah ditentukan. Itu biasanya untuk preventif pencegahan penyakit ND. ND itu untuk yang pernapasannya, terus IB untuk imunitinya, terus untuk flu-nya, itu semua itu dicek berkala. Jadi nggak semua disuntik bukan buat apa, bukan itu buat untuk kesehatan hewan. Oke, sudah terjawab ya Satir ya? Ya, terus tadi saya kasih jawaban tadi kenapa 7-Eleven tutup. 7-Eleven tutup itu karena salah satu penyebabnya adalah habit orang Indonesia. Habit orang Indonesia adalah dia kebanyakan nongkrong daripada belanjanya. Kebanyakan nongkrongnya kan Novi, belinya apa? Belinya Slurpee, belinya apa? Teh pucuk, nongkrong. Akhirnya karena crowded, kelihatan banyak orang atau apa, udah malas untuk singgah. Kalau produk Lays, produk ini kenapa dia untuk preventif masuk ke Indonesia? Karena dia kontrak kerjasamanya sudah putus. Oke, Masya Allah ini ya. aku kasih lihat ada lagi video ya. Silahkan Kak. Oke, ini ada ya. Kita share screen. Nah, ini pas bagian udah ngambilin ya. Ya, ini panjang sekali kan. Oh, Masya Allah. Belumnya. Hanya di situ. Itu untuk orang-orang lokal. Jadi kita memberdayakan orang-orang lokal. Nanti ini yang pengelolaan spesiesnya. Nah, saya lihat ya. Ini saya kasih contoh yang pengelolaan spesiesnya ya. Ini limbah kotoran. Kelihatan ya Kak Novi ya? Ya, terlihat nih. Oh. Ini pengolahan tai ayamnya ya? Ya, ini yang kandang-kandang terbuka ya. Oh.
Ada telur yang udah netas jadi anak ayam nggak? Ini beda. Jadi kalau telur yang dihasilkan ini dia karena infertil, nggak dibuahi sama jantan, jadi nggak bisa dia menetas untuk jadi anak ayam. Dia memang hanya buat. Tapi Pak, maksudnya ini Pak, maksudnya spermanya Pak. Ya. Gimana, Iko? Nah, ininya spermanya Pak. Oh enggak, dia ini sayang Iko, ini kalau telurnya ayam petelur sama layer ini dia nggak punya pejantan, jadi semuanya betina semua. Oh, betul sendiri kan? Iya betul, bertelur sendiri. Itu nggak kecampur sama sperma kan? Enggak, dia infertil, telur yang dihasilkan dia infertil, nggak bisa dibuahi, nggak akan jadi anakan ayam. Oke. Masya Allah nih. Sudah mau jam 11 ya teman-teman. Mungkin satu pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget nih, banyak banget pertanyaannya. Ada nggak dari teman-teman tambahan yang mau nanya atau dari guru-guru? Boleh? Satu lagi terakhir pertanyaannya. Saya mau nanya ke Andi. Silahkan Hail. Oke, Kak Andi, setiap tahun itu Kak Andi untungnya dapat berapa? Sensing langsung nanya nominal ya, luar biasa. Masya Allah. Siapa nih? Hail Kak, Hail. Hail. Halo Hail. Tuh. Amar Hail. Untungnya berapa Hail? Ya. Bisa berapa ya? Wah, terlalu banyak jadi gak tahu untungnya berapa. Kalau dari sales jualan kita omset kotor Hail. Kita omset kotor dari ayam sama telur 40 miliar satu tahun. Langsung luar biasa. Itu ayam sama telur ya, ayam sama telur. Kalau telur aja mungkin sekitar 25 miliaran lah. Sekitar 25 miliar. Oh gitu. Kalau ayam sekitar 15 miliar omsetnya. Kalau untungnya Kak Novi itu. Masya Allah ya, pengen langsung tahu katanya. Jadi tiba-tiba nanti langsung pada pengen bisnis ayam nih ya. Nanti langsung kerjasama dengan Kak Andi ya. Masya Allah. Oke. Ini ada dari guru nih Pak. Gimana nih boleh dijawab? Boleh. Boleh ya Pak. Terakhir berarti ini dari Pak Bilal ya. Jika saya perhatikan telur ayam Bapak besar-besar dan bagus-bagus. Itu pemasarannya ke supermarket atau ke agen yang di jalan-jalan? Sebenarnya tadi sudah agak dijelaskan ya Pak ya. Marketnya kita sebagian besar banyak ke pabrik Pak. Pabrik makanan sama pabrik selai. Jadi secara nggak langsung selai-selai roti yang adik-adik semua konsumsi itu telurnya dari kami. Baik yang di pinggir jalan, roti-roti yang roti Bandung atau apapun. Itu mungkin bisa tahu deh, nama selainya selai Morin. Itu banyak di Alfamart, Indomart, Carrefour. Terus untuk konsumsi ayamnya kita ada retail modern. Retail modernnya ada Carrefour. Untuk yang pangsa pasarnya lebih tinggi ada McD, KFC. Terus agen di jalan-jalan ya kita juga punya distributor untuk tapi enggak yang di jalan-jalan juga sih Pak. Yang jalan-jalan itu biasanya dia ngambilnya ke distributor sama agen-agen gede itu Hail ngambil telurnya di farm saya. Kita yang kirimkan. Nah, distributor gede ini yang distribusikan ke sub-sub agen yang di pinggir-pinggir jalan. Kalau kualitas telur, memang kualitas telur insya Allah kita punya kualitas telur lebih bagus karena kandangnya lebih tertutup, kualitas ayam jauh lebih sehat. Oke, tempat produksinya juga sangat bersih ya Pak, dikelola dengan sangat baik, Masya Allah.
Nah, mungkin itu untuk teman-teman luar biasa, banyak banget cerita, kemudian juga banyak juga yang bertanya, baik itu dari kelas 7, 8, 9, bahkan dari guru-guru juga banyak bertanya nih. Semoga mendapatkan, jadi terinspirasi, kemudian yuk kita coba mulai untuk mulai mengupayakan untuk belajar untuk berwirausaha gitu ya, sedari dini, sedari kecil. Karena memang yang namanya berdagang gitu ya, nggak cuman harus bisa selling doang, tapi gimana kita berkomunikasi, bagaimana kita harus bisa menganalisa gitu, kayak tadi riset ya, segala macam, luar biasa. Jadi kenapa teman-teman perlu banyak belajar nih. Gagal nggak masalah, itu jadi tantangan teman-teman untuk senantiasa tetap bertumbuh ya Pak ya. Ya, benar. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Andi yang sudah berbagi inspirasi. Masih ada aja yang bertanya ini Kak. Saya mau tanya. Nggak apa-apa kalau masih ada waktunya, nanti saya jawab. Luar biasa nih. Tadinya mau ditutup tapi ternyata masih ada. Biar bisa tidur nih ya yang udah bertanya. Siapa nih yang bertanya? Kita cek dulu. Audrik. Masya Allah, Audrik dari kelas 7. Mau tanya, menghasilkan telur banyak gimana caranya? Soalnya aku punya ayam tapi bertelurnya 2 hari sekali. Telurnya ada berapa nih Audrik? Masya Allah langsung. Audrey, jadi ayam bertelur itu punya siklus juga sayang. Jadi ini diluruskan juga, siapa tahu ada guru biologinya di sini ya Kak Novi. Jadi siklus ayam bertelur itu 1 kali 24 jam. Bisa lebih lambat, bisa lebih cepat. Kalau kita kayak misalnya kayak kita manusia ya, person to person kan 1 9 bulan. 9 bisa 9 bulan lebih awal, bisa lebih lambat. Nah, sama pun di ayam. Karena dia makhluk hidup, dia siklusnya 24 jam lebih lambat atau 24 jam lebih cepat. Nah, siklus kecepatan bertelurnya ini tergantung indikatornya banyak. Konsumsi pakannya, memadai nggak nutrisinya, terus kondisi lingkungan memadai nggak, terlalu panas kah atau terlalu dingin, ya kan? Terus maintenance-nya, perawatannya, dia stres atau enggak, itu semua diperhatikan. Nah, itulah pentingnya ada dokter hewan. Nanti kalau misalnya 2 hari sekali, ya berarti dia siklusnya mungkin di atas 30 jam. Mungkin di atas 30 jam per hari ya untuk bertelurnya. Biasanya juga kalau dia menua juga 30 jam sehari itu udah rata-rata lumrah begitu Kak Novi. Oke. Oh, jenis ayamnya juga beda ya, ayam serama. Ya beda kalau ayam serama sama ayam plain. Wah, Audrik terjun ke perayaman ya. Masih banyak aja nih Kak. Tanyanya tentang investor kata saat ini. Tapi ya jadi potensi untuk kanibal juga ada. Namanya dia dalam satu cage, satu kandang, terus ada beberapa ekor. Biasanya ketika dia melihat betina lain dia mau bertelur, biasanya dia patok. Nah, ayam ini punya habit, dia sensitif dengan warna merah. Penasaran, dia selalu penasaran. Jadi kalau dia patok sedikit, dia patok-patok terus tuh biasanya dekat-dekat pantat ayam yang dalam satu kandang itu. Dan potensi kanibalnya ada juga. Makanya perlu perawatan. Kanibal itu muncul kalau terlalu panas, kandangnya terlalu sesak. Itu ininya. Untuk pabrik modal sendiri investor. Nah, ini berapa ininya? Jadi Satir, kalau ini Pak Andi kan kerja tim, ada berdua sama teman. Manajemennya ada 3 orang, jadi berlima, punya setim berlima untuk ngerjain semua ini, ya kan? Terus berapa modalnya? Modalnya banyak. Kalau dibelikan modal kalau kita satu kandang close house itu modalnya 7 miliar. Modalnya 7 miliar. Satu farm itu modalnya kurang lebih 40 sampai 60 miliar. Satu lokasi. Satu lokasi dengan populasi punya 6 kandang, satu tempat, di tempat yang nanti misalnya Satir dan teman-teman mau kunjungin ini, investasinya kurang lebih 40 miliar. Masuk tanah dan bangunan.
Tapi jangan dilihat tiba-tiba nggak gede. Semua Kak Andi semua melewatinya step by step. Iya. Ya Kak Novi ya. Kayaknya Betul. tambah banyak ini pertanyaannya ini Kak Novi ya. Makin Jam 11 coba apa nggak jadi apa ya, kita sudahi ya untuk pertanyaannya. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti akan coba dicari-cari tahu lagi karena waktunya sudah selesai. Makin tertarik sepertinya Kak Andi, Masya Allah. Berarti berhasil nih ya. Bu Novi, Bu. Kenapa Bu Rahma. Kenapa kok? Bu Rahma, kalau gini, Bu. Bentar lagi itu ke sekolah. Oh iya, oke kok, siap. Oke deh, Bu Novi tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak. Kita ucapkan jazakallah khair kepada Kak Andi yang sudah berbagi inspirasinya hari ini. Semoga itu menjadi amal jariah untuk Kak Andi, di mana ilmu yang kita dapatkan sekarang bisa kita terapkan, kemudian juga bisa bermanfaat, dan juga amalannya mengalir, pahalanya mengalir kepada Kak Andi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak untuk adik-adik, buat teman-teman juga kelas 7, 8, 9, serta guru-guru hebat. Semoga ilmu yang didapat berkah dan juga bisa memberikan apa ya, bisa jadi inspirasi dan juga bisa diterapkan nih sedikit demi sedikit itu. Apalagi ketangguhan untuk senantiasa melihat sebuah kegagalan menjadi sebuah tantangan. Untuk senantiasa kita menjadi tangguh dan juga bertumbuh. Terima kasih. Kita tutup sama-sama teman-teman dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk majlis. Terima kasih, kita foto bareng dulu ya teman-teman. Boleh di open kameranya, boleh dikasih senyum terbaik. Oke, boleh dibuka kameranya teman-teman. Oke, Masya Allah sudah. Oke, slide yang pertama, senyum terbaiknya mana? 1, 2, 3, tahan. Mantap, Masya Allah, ganteng-ganteng. Cantik-cantik. Sekarang slide yang kedua. Siap, 1, 2, 3. Mantap, Masya Allah. Yang terakhir, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oh, belum. Senyum terbaiknya mana? Jempolnya macam jempol. 1, 2, 3. Atur nuhun, terima kasih banyak Andi, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dulu. Saya izin live ya Kak Novi, semua sehat-sehat. Amin. Terima kasih banyak Kak, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman silahkan boleh live.